Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat pada sebuah peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, seperti judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, dan sumber peta. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi peta. Misalnya, judul peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Isi dari peta ini adalah distribusi penggunaan lahan di Indonesia dalam bentuk perumahan, hutan, perkebunan, dan lainnya. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Sebagai contoh, skala peta adalah 1:100.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi 1. Skala angka, 2. Skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya 1:10.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala garis. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. 3. Orientasi utara atau petunjuk arah. Biasanya sebuah peta memiliki petunjuk arah, yaitu arah utara. Bentuk petunjuk arah ditunjukkan dengan simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. 4. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Pada sebuah peta dapat beraneka ragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran.
Simbol garis dapat digambarkan dalam berbagai bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus, dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Simbol warna digunakan dalam peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan warna merah, warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan perubahan secara teratur dan seterusnya. Simbol area biasanya digunakan pada peta berupa ilustrasi dari sebuah objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area lembah sawah yang digambarkan dalam sebuah bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. 5 garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting dalam peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi. 6. Inset merupakan peta kecil yang ada di suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh, jika peta utamanya adalah peta Pulau Kalimantan, maka insetnya adalah peta negara Indonesia, karena Pulau Kalimantan terletak di dalam negara Indonesia. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian anak-anak materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Ingat, keberhasilanmu tergantung pada usahamu sendiri-sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.